Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring pemrograman web. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pembuatan aplikasi perpustakaan sederhana ya. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat koneksi. Kemudian pada video kali ini kita akan membuat CRUD dari masing-masing tabel ya, mulai dari tabel kategori, penulis, dan seterusnya. Nah, untuk halaman utama kita skip terlebih dahulu karena pada halaman utama itu menampilkan data-data dari database, sementara data tersebut masih kosong ya. Akan kita buat CRUD-nya terlebih dahulu di setiap tabel. Oke, silahkan buka Visual Studio Code kalian dan tambahkan satu file baru dengan nama tambah kategori.php ya. Kita buat form tambah dulu karena datanya masih kosong. Jadi kita tambah dulu, kemudian kita akan buat fitur untuk menampilkan data tersebut. Oke. Untuk tambah kategori.php ini kita akan menggunakan template 3 yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, silahkan copy saja dan paste di tambah kategori.php. Oke, sebelumnya saya akan ubah indentasinya menjadi 2 dan akan saya rapikan. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan sesuaikan template yang sudah kita buat ini. Untuk judul sudah sama ya. Di sini tambah data kategori. Kemudian kalau kita lihat di dalam tabel kategori terdapat 2 kolom, yaitu ID kategori dan nama kategori. Akan tetapi kalau teman-teman perhatikan di sini untuk ID kategori tipe datanya integer dan juga auto increment. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menambahkan form untuk inputan kode kategori ya, karena secara otomatis akan menambah. Oke. Jadi di sini akan kita sesuaikan terlebih dahulu. Untuk actionnya kita akan arahkan ke simpan kategori.php ya. Kemudian kita tambahkan metode post. Nah, seperti ini. Untuk inputan kode kategori ini kita hapus saja karena menggunakan auto increment. Dan untuk nama kategori akan kita sesuaikan, kita tambahkan name untuk inputannya, nama kategori. Nah, seperti ini. Kemudian untuk name dan ID di submit kita hapus saja ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dulu untuk data tambah ya, tambah kategori.php. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kalau kita klik simpan, maka akan diarahkan ke simpan kategori.php. Tetapi ini masih error ya, karena file simpan kategori.php ini belum kita buat. Oke, kita buat dulu. Silahkan buat file baru dengan nama simpan kategori.php. Nah, seperti ini. Oke, untuk simpan kategori.php ini kita tidak akan menyisipkan header dan footer ya, karena di simpan kategori ini hanya ada pemrosesan data. Jadi kita tambahkan tag pembuka PHP. Kemudian kita akan menyisipkan koneksi.php saja. Jadi tanpa header dan tanpa footer. Oke, selanjutnya kita buat variabel yaitu nama kategori untuk menampung inputan dari form tambah kategori ya. Karena di form tambah kategori itu metodenya post, maka di sini untuk mengambil data atau menampung data juga menggunakan post seperti ini ya. Baru kemudian kita panggil nama inputannya ya. Nama inputannya kita lihat dulu, yaitu nama kategori ya. Oke, kita tambahkan nama kategori.
Kalau di sini tidak sesuai dengan atau tidak sama dengan nama elemen yang ada di sini, maka data yang diinputkan di form ini tidak akan bisa diambil. Oke, selanjutnya kita buat query-nya untuk menyimpan data. Kita panggil dulu koneksinya, baru kita buat query-nya. Insert into kategori, nama tabelnya kan kategori ya. Nah, ini nama tabelnya. Kategori values yang pertama yaitu 0 ya untuk kode kategori, karena kode kategori itu auto increment, kita buat 0 saja. Baru kemudian yang selanjutnya kita panggil variabel nama kategori. Nah, seperti ini. Oke, sudah berhasil untuk menyimpan. Kita coba dulu ya. Saya refresh dulu, kemudian saya masukkan misalnya komputer ya, buku komputer, simpan ya, blank ya. Kita coba cek di tabel kita, refresh. Nah, sudah berhasil. Kita coba satu kali lagi. Yang kedua misalnya novel, kita simpan, kita cek. Nah, berhasil ya, sudah berhasil untuk fitur tambah data kategori. Agar tidak blank seperti ini ya, kita akan tambahkan header ya, header location untuk mengarahkan ke halaman tertentu ya. Tambahkan saja header, kemudian location .2 misalnya data kategori.php. Nah, jadi nanti akan setelah query ini dijalankan, secara otomatis akan diarahkan ke halaman data kategori.php. Oke, kita coba ya. Oke, saya refresh dulu. Yang selanjutnya bahasa misalnya, simpan. Nah, secara otomatis akan diarahkan ke data kategori.php. Akan tetapi di sini masih error. Kenapa? Karena file data kategori ini masih belum kita buat ya, jadi masih error. Oke, jangan khawatir, nanti akan kita buat satu persatu. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini, yaitu kita sudah berhasil membuat fitur menambahkan data kategori ke dalam database. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.